Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Revida Mutia Hafsah, mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit terkait teori self-control atau kontrol diri atau yang akrab dikenal dengan pengendalian diri. Nah, di sini saya akan bawa salah satu tokoh saja untuk membahas mengenai self-control ini, yaitu Walter Mischel. Nah, jadi Walter Mischel ini tuh dia dikenal dengan tes marshmallow-nya atau marshmallow test yang dilakukan di Universitas Stanford, di tempat di mana dia mengajar. Nah, jadi Mischel ini dia itu seorang psikolog dan juga seorang dosen gitu ya, atau dia pernah mengajar di Harvard, pernah mengajar juga di Stanford gitu. Dia ini lahir di Austria pada tanggal 22 Februari 1930 dan wafat tanggal 12 September 2018 di New York. Nah, jadi mungkin kita akan mengulik sedikit mengenai Walter Mischel ini. Nah, jadi dari muda ini perlu diketahui gitu ya oleh teman-teman bahwa Mischel ini adalah orang yang sangat kecanduan merokok gitu. Sangat-sangat kecanduan merokok. Dia sulit untuk berhenti merokok dan dia juga pernah bilang di tahun sekitar 1950 sampai 1960-an dia bilang bahwa dalam sehari dia itu bisa merokok sampai 3 bungkus gitu. Jadi 3 bungkus sehari gitu. Dan dia itu kalau misalkan pipanya sedikit lagi dia tambahin pakai cerutu gitu. Jadi sampai benar-benar habis gitu rokoknya. Kayak gitu. Nah, itu tuh dia belum sadar mengenai bahaya merokok pada saat itu, sampai pada akhirnya pada tahun 1964 itu ada keluar laporan bahwa tembakau itu berbahaya gitu. Nah, tapi di situ dia tetap menyangkal bahwa ya udah gitu, saya merokok emang karena pilihan saya gitu, dan menganggap bahwa bahaya dari merokok itu bukan salah dia gitu. Di situ dia masih belum sadar bahwa dia tuh harus berhenti merokok gitu. Nah, sampai pada akhirnya di Stanford dia tuh melihat ada pria dengan kanker paru-paru yang menyebar gitu di tubuhnya. Kayak udah dipasang selang, terus kayak dikasih tanda-tanda silang gitu. Kalau itu tuh jalur untuk pernapasan gitu. Pokoknya pria ini tuh udah parah banget gitu. Nah, dan akhirnya di situ dia kayak tersadarkan bahwa oh ya, saya harus berhenti merokok nih gitu karena berbahaya. Nah, jadinya dan juga setelah dia melihat pria kanker paru-paru di Stanford itu tuh dia jadi tersadarkan untuk dia tuh berhenti merokok gitu. Nah, dia tuh bisa berhenti merokok dengan mengubah persepsi dia terhadap rokok gitu. Nah, setiap kali dia pengen ngerokok, dia tuh ingat laki-laki yang lagi ada di lorong gitu, yang dia itu punya penyakit paru-paru gitu. Pokoknya dia ngubah, setiap dia mau ngerokok tuh dia mengingat laki-laki yang sedang di rumah sakit gitu, pria yang sedang di rumah sakit gitu. Nah, dan itu tuh jadi masa eurekanya Mischel karena dia bisa berhenti merokok gitu. Nah, lalu dia juga melakukan observasi kepada anak-anaknya yang emang cukup mereka itu kayak sulit untuk menunda sesuatu gitu. Kayak dia tuh harus dapat itu secara cepat kayak gitu. Terus kalau nggak salah ada anaknya juga yang selalu mengecap ibu jarinya gitu, nyedot ibu jarinya terus kayak gitu. Nah, di situ dia jadi tertarik juga untuk ngebahas atau melakukan tes marshmallow ini. Jadi pada tahun 1960 dia itu melakukan tes marshmallow kepada seorang anak. Jadi di suatu ruangan timnya Mischel itu dia naruh satu marshmallow gitu dan ditawarin ke anaknya, ke subjek penelitiannya, dan ditanya kayak, kamu mau satu marshmallow ini sekarang atau kamu tunggu beberapa menit nanti kita kasih 2 marshmallow. Nah, dan hasilnya tuh ada beberapa yang menahan gitu untuk menunda untuk nggak makan dulu si marshmallow-nya, dan nanti dia dapat tambahan gitu, dan jadi dia nunda kepuasan itu untuk kepuasan yang lebih gitu. Nah, si Mischel itu mengatakan kalau penundaan kepuasan ini tuh berkaitan sama pendinginan terhadap sesuatu yang panas gitu. Misalkan orang ini tuh kita anggap yang panas ini adalah sebagai godaan. Nah, jadi orang-orang yang bisa menahan godaan itu adalah orang yang berhasil mendinginkan si panas ini gitu, orang yang nggak panas sama godaan ini. Dan ini juga kemudian disebut sebagai hot thinking and cool thinking gitu. Jadi kalau misalkan orang yang bisa menahan godaan, oke, berarti dia cool thinking gitu, dia berhasil mendinginkan pikirannya, berhasil mendinginkan sesuatu yang panas ini. Nah, tapi kalau misalkan yang hot thinking itu berarti dia bisa mendinginkan, atau dia tuh terus-terusan berada di hal yang panas itu gitu. Nah, itu tuh Mischel tuh menyebutnya sebagai aspek yang panas gitu ya, si godaan-godaan ini tuh. Nah, lalu Mischel juga
dari marshmallow test ini tuh mendapat kayak insight gitu ya, mendapat bukan kesimpulan juga sih, menemukan bahwa semakin lama kita menunggu, semakin kita itu nantinya akan lebih baik gitu dalam kehidupan di berbagai ukuran fungsi eksekutif. Misalkan kayak kita bakal orang yang bisa nunggu lebih lama tuh bisa lebih bahagia, terus juga lebih baik secara akademik, lalu lebih mudah atau lebih banyak menghasilkan banyak uang gitu, lebih sehat. Dan juga orang yang menunggu lama ini tuh atau menunda kepuasan ini tuh dia bisa menghindari sesuatu dengan hasil yang negatif, misalkan hukuman penjara, terus boros gitu jadinya miskin, terus nanti obesitas dan penggunaan narkoba gitu. Itu jadi orang-orang yang bisa menunda kepuasan itu tuh cenderung bisa menghindari godaan-godaan atau menghindari hasil-hasil negatif tadi gitu. Nah terus faktor menunda kepuasan ini tuh kalau dari yang tadi gitu ya, misalnya tuh menyimpulkan bahwa faktor menunda kepuasan adalah kemampuan mengubah persepsi tentang objek atau tindakan yang ingin kita tolak gitu. Kayak tadi nih, Michelle dia pengen ngerokok, terus dia pengen nolak sebenarnya kan, dia gak mau ngerokok nih, dan akhirnya dia mengubah persepsi dia terhadap rokok gitu, yang akhirnya setiap dia ingat rokok, dia ingat orang yang lagi di rumah sakit dan dia gak mau gitu jadi pria yang di rumah sakit itu, yang kena kanker paru-paru itu, kayak gitu. Nah lalu Michelle ini juga bilang kalau kontrol diri ini tuh, keterampilan kontrol diri ini tuh sama dengan keterampilan kalau misalkan kita memilih pilihan lain gitu, memilih pilihan lain yang lebih baik dan mencoba untuk menghindari diri dari godaan yang bikin kita tuh menolak pilihan lebih baik itu gitu. Jadi misalkan kita memilih sesuatu tapi ada godaan nih yang bikin kita untuk gak milih ini. Nah keterampilan untuk memilih hal yang lebih baik ini tuh sama kayak keterampilan kita melakukan pengendalian diri terhadap diri kita gitu, atau melakukan penundaan kepuasan. Nah, jadi ada salah satu tokoh namanya Roy Baumeister, maaf kalau saya salah nyebutnya. Dia tuh melakukan penelitian atau mempelajari tentang kemauan keras. Dan dia itu bilang kalau pengendalian diri ini tuh sama aja kayak otot gitu. Jadi semakin digunakan si otot ini, maka semakin kuat. Yang artinya semakin kita bisa mengendalikan diri kita, semakin kita menunda kepuasan kita gitu, maka kita tuh akan semakin mampu menolak godaan yang ada di masa depan. Kayak gitu teman-teman. Dan implementasinya gitu, misalkan kayak apa sih yang bisa dilakukan gitu di kehidupan sekarang, misalkan mengenai self control ini, yang bisa dilakukan adalah mungkin kita angkat kasus buying impulsif atau belanja yang berlebihan. Nah menurut saya itu bisa jadi self control atau menunda kepuasannya itu bisa diterapkan untuk mengantisipasi buying impulsif ini atau impulsif buying ini gitu, belanja yang berlebihan ini gitu. Jadi kita menunda untuk belanja sesuatu dengan memilih barang sesuatu yang lebih worth it gitu. Dan orang-orang yang bisa menahan untuk belanja ini tuh ya dia keuntungannya adalah dia bisa lebih hemat uang, dia bisa lebih terjaga gitu, dia nggak akan boros, dia juga nggak akan ada ancaman untuk jadi miskin gitu, karena uangnya terjaga dan uangnya tuh digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, dibandingkan dia buang-buang uang atau kayak dikit-dikit kalap, dikit-dikit pengen beli ini itu gitu gara-gara viral kayak gitu. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan terkait dengan self control teori ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Jadi dari yang tadi saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa self control ini tuh baik gitu untuk kehidupan kita dan harus diterapkan gitu. Teman-teman semua harus punya pengendalian diri yang baik dan dicoba untuk menunda kepuasannya gitu, untuk menemukan atau untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar, yang lebih worth it gitu untuk teman-teman. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata ataupun menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.